Hari ini seru banget nih, kita kedatangan ada Dokter Medok, Dokter Adrian. Halo Pak. Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. rehabilitasi. Iya. Ada Coach Agung di sini, seorang coach untuk pelari endurance dan yang lainnya juga kah? Ya, jarak menengah jauh Jarak dan menengah jalan jauh? cepat. Jalan cepat dan jarak menengah jauh. Iya. Ada Kevin di sini, pernah main ke sini juga. Pernah, Itu dulu. COC yang kapan ya itu ya? Season 1 saya. Oh season 1 ya, Iya. season 1 pernah main ke sini, sekarang hadir kembali. Hadir Terima kasih kembali. udah mampir Terima di kasih sini juga lagi. sudah mengundang. Sebelumnya, Ya. sebelum kita memulai pembicaraan kita hari ini, Oke. atas nama YouTube Raditya Dika dan perusahaan tempat semua YouTube ini dinaungi, saya secara personal dan pribadi ingin meminta maaf kepada Kevin di sini. Maaf, saya boleh minta maaf dulu. Iya, kenapa? Karena Ini kesalahan tim itu kesalahan saya. ada. Jadi tadi pagi, ini kita buka di sini aja ya. Gak apa-apa. Jadi kalau kalian lihat ruangan ini ada tim saya di sini, ada anak magang 2 orang, ada kreatif saya. Mukanya bersalah semua sih, Bang. Ini ada Fitri di sini, AE kita yang Oke. ngurusin hubungan dengan brand dan klien. Oke. Tadi pagi ini saya, Ini AE saya Fitria masuk ke ruangan ini. Oke. Di situ kan ada kamar mandi. Mm-mm. Terdengar bunyi-bunyi air. Mm-mm. Fitri di sini berpikir itu adalah anak produksi kita, si Kania, sedang di dalam kamar mandi. Oke. Lalu dia ngide, Oke. gimana kalau gue pura-pura jadi setan? Berdiri di pojok ruangan, rambut turun semua, terus ketika si Kania keluar dari kamar mandi, gue akan kagetin. Dan menunggulah dia di pojok ruangan. Terdengar kunci dibuka, cekrek. Udah siap-siap kan? Udah dia? siap-siap. Ya. Pintu dibuka dia. Wah, ternyata. Ya makanya aku tadi Gua kenapa gua dikerjain? Langsung. aku lebih ke ini ruangan anak penunggu itu. Aku buru-buru keluar. Oke. Tak keluar ya. Kamu pikir itu setan beneran? Tak kira siapa ya ini, udahlah mending nggak tak gusik ya, nggak gusik, tak keluar ya sudah, mending menunggu yang lain datang ya. Tapi lu ngerasa aneh banget kok bisa ada karyawan Iya. sini ngagetin. Kamu so- nggak salah apa-apa kan? Soalnya pas masuk kan nggak ada toh. Nggak ada. Pas masuk nggak ada. Pas keluar kok ini kenapa ada sosok manusia yang seperti bukan manusia ini. Lu pikir itu setan juga? Sempat curiga? Gue sempat curiga ini siapa ini. Gue ini props kah atau apa mau ngagetin? Gue bingung mau di-prank kah kita. Ternyata. Itu nanti awkward banget ya pas keluar ya. Kayak apaan sih? Apaan gitu. sih? Kayak gue langsung buru-buru lah, ya udahlah. Mau ngagetin gue tapi ya udahlah. saya menerima saya. Lu ada penjelasannya. Ternyata. Soalnya tadi dia diam aja. Oh. Nanti kalau ketemu gimana ya? Awkward Kayaknya ya. klarifikasi betul. Tapi lu nggak nyadar ya, Kevin, kamu nggak nyadar kalau ini orangnya ya? Saya tidak nyadar. Iya. Tuh, nggak apa-apa. Lo mau minta maaf secara langsung nggak? Malu banget dia tadi. Gua Tapi baru pranknya berhasil kok. Pranknya berhasil. Coba orangnya. Pranknya berhasil kok. Lo ngagetin dulu, baru lo mikir apa gimana waktu itu? Pas kagetnya kayak, aduh salah apa gimana tuh? Pas ngagetin kan udah bunyi kletek. Heeh. Oh ini dia saatnya. Malu banget tuh, masih malu banget. Itu masih malu banget sih. Tapi saya juga harus berterima kasih kepada Fitria Marta di sini. Karena ceritanya waktu itu saya kan sering ketemu sama Dokter Tirta. Iya. Yang dokter yang mau jadi tawon itu. Iya. Dokter Tirta kan. Karena kita sering ketemu di sini, lama-lama saya pikir, Dokter Adrian, saya mikir kayak, kok kita ketemunya podcast doang ya? Oke. Ayolah kita hangout juga di luar podcast. Oke. Janjian lah lari bareng sama Dokter Tirta. Iya, oh iya, sempat dia lari bareng. Iya. Iya. Lari bareng lah kita Heeh. di Senayan. Senayan, oke. Ya namanya lari bareng kan, asumsi gue lari bareng. Betul. Ini pas kita udah mau mulai, duluan edit, dia duluan. Dan saya pace kan kecil, saya masih rendah ininya larinya, masih pelan. Dia duluan, udah lari. Nah, cuman sebelum lari, Dokter Tirta bikin story. Heeh. Ini katanya Radit mau maraton tahun depan apa segala macam. Oke. Brand-brand. Wah, langsung. Oke. 3 hari kemudian Fitri bilang, Bang,
Wes, berhasil ya. Pancingannya masuk ya. Belum. Mineral langsung Langsung ya aja. masuk ya. Wah. Sejujurnya, saya tuh sempat kayak, aduh, ini kalau jalan sama brand, ini nggak ya? Gue bisa ngasih yang terbaik nggak ya? Oke. Karena jujur ya teman-teman, jujur. Iya. Saya takutnya nggak bisa lari dengan maksimal. Karena pernah cedera plantar fasciitis. Iya. Itu. Iya. Plantar itu pernah. Jadi takutnya kalau misalnya kita udah deal duluan sama brand, nanti nggak ngasih penampilan terbaik, Iya. malah Paham, mengecewakan Bang. banyak Iya. orang kan. Paham. Terus abis itu ketemulah meeting sama Limenral lah di Cilandak tuh, di sini Ampera sini. Terus Limenral bilang, enggak Bang Radit, kalau kami sih yang penting ngasih yang maksimal. Oke. Jadi kalau misalnya ada journey yang nggak sempurna, kita ceritain karena itu bagian dari proses. Oke. Kebeli. Kebeli. Mulai hari ini anak ketiga gua namanya Limenral. Limenral. Keempat Kevin. Kelima ditakutin Fitri. Akhirnya cerita tuh di situ pas lagi meeting. Gini Bang Radit ngobrol deh sama running team kita yang dulu gitu. Katanya Kevin juga sama kayak gue kan. Dari nol. Dari nol banyak yang apa istilahnya Virgin. Virgin 5-10. Iya. Terus nanti sama coach lari juga biar bagus gitu larinya. Dikenalin lah sama coach Agung, ya kan? Saya ini nih, saya lihat IG-nya keren banget coach Agung. Mantep ya Bang. Ya saya DM tuh. Saya lihat ya. Terus terakhir katanya sama dokter Adrian. Wah cocok, kita udah berapa kali ketemu kan. Betul. Udah bungkus lah, makanya pertemuan hari ini terjadilah. Siap. Dan itu semua Fitri yang Fitri ngatur. ya. Fitri. Fitri luar biasa. Terbang lagi. Oke, mari kita mulai pembicaraan kita hari ini. Jadi yang pertama, karena saya nanti mungkin akan ada di posisi Kevin ya, sebagai orang yang baru lari juga. Iya. Mau tahu dong POV Kevin sendiri dari awal tertarik buat lari sampai akhirnya dengan bantuan dari expert team ini tuh apa yang terjadi gitu? Dulu kan jadi buat background aja. Dulu kan gue futsal ya. Tapi sempat vakum lama tuh gara-gara COVID kan. Oke. Gak bisa main futsal kan distancing gimana main futsal social distancing kan. Bener. Dan di futsal tuh kan dia lebih ke gerakan eksplosif ya. Langsung kayak satu kali. Jadi bukan yang endurance banget gitu kan. Akhirnya pas awalnya ditawarin agak bimbang awalnya. Soalnya sama kayak Bang Radit tadi ngomong kan katanya gimana nih kalau gua nggak finish nanti. Betul. Gimana kalau gua nggak sesuai target, nggak sesuai apa yang dimau brand kan kayak gitu kan. Tapi pas awalnya diomongin oh nggak apa-apa, yang penting tuh kan prosesnya kan, yang penting lu ikutin aja dari awal, yang penting tuh lu kayak apa ya, niatnya ada, yang penting dilakuin latihannya. Akhirnya yaudah gue ikut dan ternyata actually bagus sih menurut gue sih, karena dikasih weekly latihan, porsinya lo harus kayak gini. Kalau misalkan gue nanya pun lewat WA dijawab ya kan. Misalnya oh gue harus makan apa, gue harus latihan yang kayak gimana, gue harus hari ini gue harus pace berapa. Misalnya gue lagi kecapean nih habis kuliah, gue tetap harus ngelakuin latihannya atau gue bisa kurangin nggak. Nah kayak gitu-gitu itu rekomendasi kecil yang ternyata sangat berimpact. Dan akhirnya di JRF gue berhasil juga 10K dan mencapai target ya. Melebihi target. Dan itu langsung 10K. Itu Langsung 10K. Virgin Run-nya 10K. 10K. Gokil, keren loh. Dan itu semua Coach Agung berarti yang ngasih menu latihannya. Coach Agung dan timnya. tim Oh, dan ada tim Iya, juga, ada berarti lengkap ya timnya Lengkap, ya. bener. Kalau Dokter Medok sendiri, Dokter Adrian sendiri itu ketemu juga atau gimana sebelum lari? Dulu nggak terlalu sering kali ya, karena kan gue latihannya online ya. Saya latihannya Betul, online. latihannya Oke. juga Kevin kan jarak latihannya online dan memang biasanya di sini kan kayak saya sebagai dokternya kan intinya membantu mengedukasi dan juga memfasilitasi, misalnya aja amit-amit ada yang cedera. Oke. Amit-amit aja. Nah, itu memang ya tim-tim untuk anak-anak running squad ya saya himbau kalau amit-amit ada cedera bisa berobat buat kita cek. Untungnya sih Kevin selama ini aman-aman aja. Iya. Oh, nggak pernah ada cedera tuh ya? Iya, belum ada dan jangan Jangan sampai sampai, ada. jangan sampai sih, jangan. Berarti porsi latihannya pas dong kan? Kadang orang cedera karena load-nya terlalu banyak Betul, dan betul. terlalu cepat kan? Betul, Apa kalau dari sangat. perspektif dokter gimana? Nah, cedera itu sebetulnya banyak faktor. Pertama betul banget Bang, karena load-nya terlalu tinggi di badan yang belum terbiasa. Oke. Ya, jadi misalnya belum terbiasa lari, belum pernah lari sama sekali, tiba-tiba langsung lari. Oke. Nah, pastinya akan cedera. Ya.
Kedua, bisa juga kalau teknik dan postur itu penting juga. Teknik sama postur. Jadi running form itu kan juga ada. Iya. Ya, running form, running gait. Nah, itu juga penting, Bang. Jadi kalau running gait-nya masih salah, misalnya juga dari strike dari kakinya belum tepat, misalnya masih kebanyakan kalau yang salah mungkin di heel strike ya, belum yang mid, bahkan yang paling dianjurkan ya antara mid dan forefoot yang area depan. Oh, ke depan ya, gini. ke tengah ke depan. Nah, itu juga bisa meningkatkan injury. Jadi ada banyak faktor. Terus selain itu, kalau kondisi mungkin udah rutin lari, tapi strength-nya, kekuatan ototnya kurang. Kekuatan otot kurang itu juga pengaruh. Selain ke strength, keempat juga ke flexibility, mobility. Oke. Kurang lentur, kurang stretching itu juga bisa. Ya. Yang kelima, kurang rest, kurang recovery. Oke, Ya, kurang jadi rest itu bisa membuat cedera. bisa banget. Oh. Itu juga yang termasuk banyak, Bang. Mungkin kayak pikirnya kayak udahlah pengen kenceng, pengen cepet, lari terus tiap hari. Ya kayak nggak boleh. Tetap harus ada turunnya intensitasnya atau ada rest atau recovery aktif itu juga penting. Oke, oke, berarti sebelum terjadi cedera, justru yang paling penting kita bisa prevent itu dulu kan. Betul, Makanya tadi nomor dokter satu itu. ngasih beberapa Iya. petunjuk tadi tuh, Iya, beberapa iya, tips tadi. iya, Oke, betul. tapi dan untungnya Kevin juga dengan dampingan dari expert tim Mineral ini aman dari cedera Aman, nih. aman. Oke, itu melegakan buat gua nih. Karena takut banget gua cedera. Oke, boleh nggak dari Coach Agung sendiri yang dilakukan ke Kevin pada saat itu untuk kita bilang sebulan pertama lah. Sebulan pertama. Sebelum utama kisi-kisinya seperti apa nih sebagai orang yang nggak pernah lari sebelumnya? Jadi kalau untuk Kevin itu kan pastinya kita harus tahu dulu nih kegiatannya dulu. Oke. Dalam sehari ini Kevin misalkan ada aktivitas selain larinya itu berapa jam. Oke. Nah kemudian nanti tidurnya juga perlu tahu dulu dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Oh. Karena itu mempengaruhi tadi yang dokter bilang recovery-nya. Nah setelah itu baru kita bikinin program yang sesuai. Nah di perjalanan tadi Kevin juga bilang kalau ya Kevin cukup intens juga komunikasi dengan expert team. Oke. Bahwa saya hari ini ada kendala ini, saran dari coach kayak gimana. Nah kita kasih tahu di bulan-bulan awal, kita kasih tahu dan fokus kita adalah untuk meningkatkan mileage-nya dulu Aha. dengan intensitas yang rendah pastinya. Oke. Biar dia terbiasa dulu untuk membangun daya tahan. Oke, mileage dengan intensitas rendah tuh artinya jaraknya makin lama dijauhin. Iya. Tapi kecepatannya nggak usah Kecepatannya nggak ngebut-ngebut usah banget. ngebut-ngebut dulu karena Boleh jadi gambaran nggak nih? Misalnya 2 minggu pertama lah gitu. Misalkan 2 minggu pertama. Di minggu pertama Kevin dalam 1 minggu menjalani latihan total mileage-nya 20 km. 20 kilo Misalkan, 1 minggu. Oh, wow. ya. Gue deg-degan nih tiba-tiba nih. Itu kan dibagi beberapa hari. Oke. Nah, kemudian nanti kita tingkatin lagi 8 sampai dengan 10%. Nah, itu prinsip yang harus kita ikuti. Rules dalam latihan lari jarak jauh adalah meningkatkan 8 sampai 10% setiap minggu. Kalau lebih resiko cedera. Kalau lebih resiko cederanya semakin tinggi. Nah, kemudian di setiap 3 sampai 4 minggu kita ada deloading namanya. Oke. Jadi kita harus mengurangi intensitas dan volume untuk memberikan recovery ke pelari atau ke Kevinnya sendiri. Nah itu yang kita terapin ke Kevin. Pada akhirnya Kevin bisa melakukan dan kebetulan waktu itu Kevin cerita juga lagi KKN. Jadi bukan full kuliah. Oh, desa penari kalau. Bukan dong. Dari desa penari. Bukan dong. Jadi dia lagi magang. Jadi waktu istirahat malamnya jadi cukup dan di JRF waktu itu alhamdulillahnya dengan istirahat yang cukup kemudian juga latihan yang memang spesifik dan intensif jadi dia peningkatannya cukup signifikan. Oke, berarti Kevin waktu itu dari belum pernah lari sampai akhirnya 10K pertama tuh berapa lama? 12 minggu. 12 minggu ya. Cepet banget ya. 12 minggu. Gila keren sih. Itu ada pernah ngehit 10K dulu nggak sebelum akhirnya ikut eventnya? Ada. Oh harus ada berarti Ada. ya. Jadi Biar di kita tahu long ya. run-nya ada. Jadi kita memberikan program tentu ada yang namanya easy run, ada yang namanya tempo, ada interval VO2 max juga, kemudian ada long run, dan ada strength. Oke, jadi semua dikombinasiin. Semua dikombinasiin. Nah di long run-nya itu pernah mencapai di atas 10 kilo. Oh. Tapi dengan intensitas yang tentu saja bukan di pace lomba. Pace-nya sangat-sangat rendah gitu. Pace lomba itu berapa sih kalau boleh tahu? Pace lombanya Kevin kita saranin waktu itu di pace 7.
Tapi Itu cepet buat gue. Iya. Tapi alhamdulillahnya dia mencapai phase 6. Oh wow. Iya. Kalau saya pace 25 nggak apa-apa kali ya. Oke. Wah seru juga ya. Sebelumnya kamu ngerasain yang kita semua rasain juga tuh pas awal lari tuh heart rate berantakan. Heart rate Apa udah aman? sangat berantakan. Sangat berantakan Paul. Jadi kayak kadang itu kayak wes di kilo kedua, kilo ketiga itu wes kayak mau stop. Kayak aduh udah capek banget kan. Kan gue udah pingin minuman dingin, udah pingin minum le mineral dan lain-lain kan. Jadi Keren. jadi kayak Terus. jadi kayak aduh gimana nih, tapi kan ada karena udah ada porsi latihan dan gue kan percaya banget kan sama expert Expert timnya team. karena mereka yang lebih expert kan. Ya udah gue ikutin dulu seminggu pertama, 2 minggu pertama, dan ternyata berhasil karena kan tetap ada recovery-nya gitu kan. Jadi kayak oh gue capek di sini tapi gue ada recovery day-nya gitu loh. Tapi jujur sih 12 minggu cepet sih ya. Cepet Iya. sih. Sebenarnya cepet sih. Gak kerasa juga udah 10K benerannya aja. Oke. Nah ini kan Kevin 21 tahun. Iya. Dikali 2 Kali menjadi dua. umur 1. Iya juga ya, separuh ya. Saya adalah reinkarnasi. Bener-bener double umur. Gimana kalau saya masih masuk akal nggak untuk ngikutin porsi-porsi latihannya? Atau kalau umur-umur tertentu tuh ada consideration khusus gitu? Oke, pastinya ada consideration, tapi sebelum ngejawab, nah aku ada beberapa pertanyaan Bang. Pertama, Bang Radit pernah medical check up rutin atau mungkin terakhir kapan? Iya, saya setahun sekali medical check up rutin. Sip. Hasilnya bagus semua. Dalam artian jantung Jantung bagus. semua kayak laboratorium darah pun juga bagus semua. Darah bagus, hasil Bagus semua MCO ya. komplit bagus. Oke, berarti medical check up secara umum bagus. Secara ya. umum bagus. Terus kebetulan Bang Radit juga sama kayak Kevin dari nol. Betul. Dimana belum pernah rutin lari. Rutin Ya. lari tidak? Rutin lari itu ya. Terus kalau riwayat cedera ada plantar fasciitis ya Bang? Betul, ya? saya Plantar pernah fasciitis. plantar. Mas sekarang masih nggak? Nah, Ongoing. kan orang-orang bilang ganti sepatu Oke. gitu kan. Oke. Setelah ganti sepatu ternyata Ngebantu. Ya. Saya sempat ini kayak 3 bulan lalu sempat ke dokter Maria juga. Oke, Waktu itu oke. ternyata saya ada imbalance otot. Imbalance. Oke. Yang Ya. otot kiri saya lebih lemah daripada Yang kena yang mana? kanan. Kanan apa kiri? yang Plantarnya. yang kena di kiri yang Kena lemah. kiri. Oke. Ya. Kaki kiri saya tuh Ya. lebih lemah daripada kaki yang kanan. Kanan, Cedera oke. plantarnya di kiri Di juga. kiri. Oke. Akhirnya porsi latihan buat strength training buat kaki kiri saya tambahin. Oke. Nah sekarang karena abis ketemu mineral kan udah mulai lari lagi tuh Lari lagi, pelan-pelan ya. sebelum ketemu Coach Agung. Belum cedera sampai hari ini. Aman ya. Sampai Oke. hari ini masih Sampai hari ini aman. Oke. sip. Cuma deg-degan banget sumpah. Tiap lari deg-degan ya. Tiap hari deg-degan. 1 kilo, 2 Udah kilo. berapa kilo rata-rata sekarang? Rata-rata cuma 2 kiloan. 2 kilo oke lah. Oke. Itu tapi aman nggak ada sakit ya. Aman, nggak ada sakit. Plantar boleh tahu kenanya udah berapa lama nih? Sebulan, 2 bulan atau? Kenanya itu pertama sakit tuh kalau plantar tuh sakitnya pas bangun tidur kan. Bener. Iya, Kasnya nyeri pas bangun tidur. Nah saya bangun tidur Nginjek terus kok ada yang sakit di tumit. aduh kok sakit banget Ah, gitu. Oh mainan anak kan saya Iya, mainan keinjek, anak. ya keinjek. Gitu. Sakit, Sakit beneran. malu sendiri. Malu. Saya bangun tidur, nginjek sakit. Nah, pas nginjek sakit itu, saya tahu ada masalah. Iya. Telepon lah fisioterapi kan ke rumah, terus yang di Iya. Ultrasound. itulah ya, itulah oke. sakit banget. Nah, baru betul. ketahuan plantarnya di situ. Itu Ya. kira-kira 6 bulan yang lalu. 6 bulan ya 6 berarti bulan plantarnya. yang Oke, lalu. oke. Saya full tuh nggak ngapa-ngapain. Karena takut kan, takut makin parah. 2 bulan nggak lari apa segala macem. Tapi ternyata katanya nggak boleh juga gitu ya. Betul, sebetulnya nggak boleh. Oh. Sebetulnya. Berarti selama itu 2 bulan terus recover ya Bang? ya? Iya, nggak Sekarang? ada- nggak ada nggak ada sakit lari ya? sama Oke, sekali. sip. Berarti dari semua itu medical check up oke. Terus walaupun ini udah pemula tapi sebenarnya kan udah mulai 2 kiloan nih. Mulai Udah, lari 2 ya. kilo, 2 2 kilo kilo, 2 kilo ada plantar tapi nggak. So far sampai sekarang juga aman. Buat rencana kalau mau lari bahkan FM sangat bisa. Oh iya. Sangat bisa, beneran. Tapi Sangat bisa. target Tapi FM saya kan FM tahun lalu. Tahun depan. Iya. Memang Gua betul. Balik ke masalah. Oke. Memang betul kalau bisa memang FM kalau di pemula itu paling cepet kalau nggak ada problem 8 bulan paling cepet. Cepet banget sih. Paling cepet. Tapi itu paling cepet. Jadi dalam artian 8 sampai 12 bulan kan Bang Radit kan tahun depan ya Masih let's say ada masih ada 14 sampai 16 bulan. oh bahkan malah lebih. Berarti harusnya sangat bisa.
Itu jelas. Saya percaya sama. Jelas. Karena itu Bang, jadi pertama medical check up kondisinya secara umum kan bagus. Secara umum ya. ya. Tapi memang kalau bisa nanti tetap berkala, ya 3 bulan 6 bulan latihan sambil medical check up rutin. Oke. Ya, buat mastiin lah kondisi. Terus habis itu untuk latihan kan nantinya pastinya dengan dari Coach Agung dan tim bantu juga, kita bantu programin supaya latihannya itu kan kita sebenarnya progressive overload. Ya, jadi maksudnya itu awalnya pasti ada adaptasinya dulu Bang. Oke. Ya, kalau sebelumnya Bang Radit belum pernah lari, biasanya kita saranin kayak jalan atau jalan cepat, lari jalan Ya, gitu ya Coach ya. kombinasi kayak gitu. Nah, Oke, kombinasi lari itu jalan, juga lari bisa. jalan. Itu Oke. biasanya mungkin kayak sebulan 2 bulan ya. Oke. Nah, tapi Bang Radit sekarang udah bisa, bahkan udah bisa lari 2 kilo ya. 5K pernah Bang? 5K pernah 3 tahun lalu. 3 tahun. Oke, udah agak lama ya. Berarti kan kita harus agak mulai lagi nih. Tapi udah mulai 2K ya berarti sangat possible ya. Nanti naik bertahap. Tinggal rekomendasi frekuensi latihan itu memang kalau bisa 3 sampai 5 kali dalam seminggu. 3 sampai 5 kali. Kalau Oke. bisa 3 sampai 5 kali memang harus ada strength training juga, jangan kelupaan. Itu Oke. termasuk strength training. Ya. 5 Oh iya kali betul. Oh 5 kali itu termasuk Udah strength Termasuk training. strength. Strength-nya kalau bisa 1 sampai 2 kali. Ya. Oke. Heeh. Nah target pertama saya mau Virgin 10K kan. Virgin 10K. Oke, itu JRF nanti kita akan JRF. bisa mungkin. Ayo. Kita akan ketemu. JRF itu kan berarti kan Oktober. Oktober, Oktober. masih Oh, 2 iya, bulan, Agustus 12 September minggu. Oktober. 12 minggu. Iya. Pas. Pas 12 minggu ini. Wow. Nah, Harus Bisa. mulai latihan minggu ini. nah itu tapi. Iya. saya lagi di Australia. Ya nanti kita online juga. Siap. Betul. Bisa. Lari di Sydney kan enak ya. Enak, enak. Iya, iya. Ah, enak bener. Oke. Bisa. Jadi sekarang realitanya dulu ya, realistisnya dulu ya. Iya. Oktober 10K aman. Aman kalau Aman TNC. ya, karena 12 minggu. Betul. Cita-cita kan 42 kilo di umur 42 Kevin. Iya. Bang. Berarti kan tahun depan. Tahun depan. Tahun depan realistis. Realistis. kalau menurut Realistis. saya. Realistis. Let's go. Let's do it. Tapi Let's do it. latihannya sekarang tuh. Iya. Ayo deh. Soalnya dulu teman saya kalau dia latihannya 1 kilo 1 hari. Jadi dia lari Oke. tiap hari lari dari 3 bulan yang lalu sekilo, tiap hari sekilo. Sekarang dia di Uganda. Ya kan dia. Tiap hari sekilo. Kejauhan Bang, kejauhan Bang. Dari 1 kilo. Aduh. Iya. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Perjalanan panjang itu. Baliknya enggak kasih. Dibantuin. Dia mau dijelasin. Makasih. Oke, sekarang ngomongin strength training. Apakah betul orang yang latihan lari itu kadang suka lupa porsi itu? Bener. Oh, itu membuat menjadi apa kalau Jadi sampai lupa? bukan hanya pelari rekreasi atau pelari hobi, bahkan di atlet aja itu masih ada yang kadang ngelupain atau menyepelekan strength training. Oke. Nah, padahal itu sebenarnya pondasi juga, salah satu pondasi. Jadi pondasi dari olahraga itu kan yang pertama adalah endurance. Aha. Nah, kemudian strength, baru main speed. Oke. Nah, daya tahan bisa dibangun ya tadi, nggak mesti harus lari, bisa jalan kaki, bisa juga kita renang, sepedahan, yang mungkin sekarang Mas Radit nggak bisa lari karena memang ada pelantar, ya kan bisa cari kardio yang lain, ya kan? Kita bisa renang, kita bisa sepeda, atau kalau punya rowing ya Betul. rowing ya kan, iya, gitu. rowing. Oke. Nah, jadi endurance dulu. Nah, kemudian strength. Strength ini ya untuk gimana caranya? Karena kan kalau lari itu high impact ya, banyak benturan, apalagi lari jarak jauh yang berulang-ulang sampai dengan berpuluh ribu kali. Bahkan kalau di maraton ya bisa sampai ratusan ribu mungkin ya kalau larinya pelan-pelan kayak gitu kan. Nah, itu pondasi untuk mencegah terjadinya banyak sel-sel yang rusak yaitu dengan strength training, termasuk sel-sel otot dan sel-sel yang lain gitu. Berarti strength training membantu mencegah cedera Membantu karena mencegah ototnya cedera. menopang tulangnya ketika terjadi benturan. Ya, menopang pondasi tubuh kita yaitu tulang Oke. dan lain-lainnya. Tadi ada endurance, ada strength, satu lagi tadi apa? Speed. Speed. Kalau speed? Kalau speed, kalau endurance dan strength-nya udah bagus, baru kita bicara kecepatan. Oh, berarti yang mau ngadu-ngadu pace itu Oh, jangan Itu jangan dulu ya. diikutin dulu kalau itu. Jangan FOMO dulu Bang. soalnya kadang-kadang kan kita lari Iya. terus dari komen pace berapa? Ah, ini pace-nya pelan, pace-nya pelan. Itu nggak usah didengerin Nggak ya. usah didengerin. Jangan. Oh. Karena kan kadang orang ngadu-ngadunya gitu ya. Ngadu-ngadunya. Kita sesuai kemampuan diri aja. Iya, benar. Bicara strength training seperti apa memang? Apa yang itu mesin yang leg apa tuh? Leg raise apa segala? Ya, itu? jadi beda-beda. Kalau strength training sendiri ada tahapannya. Yang pertama itu biasanya kita lakuin itu anatomical adaptation. Mhm. Jadi kita latihan
malah memperkaya gerak, ya memperkaya gerak yang kita biasa nggak aktifin, nah sekarang menjadi aktif. Oke. Dengan apa? Biasanya kalau di anatomical adaptation, biasanya dengan on body weight. Oke. Jadi dengan berat badan sendiri dulu. Nah, Dengan berat badan sendiri. dengan oke. berat badan sendiri, misalkan squat ya udah kosongan aja. Yang penting tekniknya benar. Oke. Teknik melakukan gerakannya benar. Kemudian juga latihan-latihan yang sifatnya ketahanan. Aha. Nah, biasanya ini isometrik, ya Dok ya. Apa tuh Latihan isometrik? isometrik itu latihan memperpanjang otot. Memperpanjang otot. Ya, Jadi kayak nahan. nahan. Plank contohnya. Nah, contohnya Oh, plank. itu paling males kayak tuh. gitu. Nah, Wall memang. sit. Wall sit, betul. Kayak gitu. Pokoknya yang nahan-nahan. Nah, itu yang nahan-nahan itu dilakukan di awal dulu. Di 4 sampai dengan 8 minggu. Saya tuh paling gak suka plank. 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 Karena paling berat, Bang. Iya gitu. Capek loh. Capek banget kan. Capek, getar, Tiduran kurus, gitu. ya. Apalagi kan saya kan sering di tengah Indomaret tuh. Saya kayak jangan ya. Jangan. Keramaian. Ya, jadi baru abis itu kalau udah anatomical adaptation baru main maximum strength. Oh. Nah, maximum strength sendiri itu bisa juga kita main load ringan repetisi banyak atau load berat repetisi nggak terlalu banyak. Oke. Nah, karena ini lari jarak jauh yang pastinya load ringan repetisi banyak. Oke. Kayak Wah, gitu. seru banget. Oke, ini mudah-mudahan karena dijaga ini makin aman lah ya. Amin. Amin. Nah, buat Kevin nih. Kalau gue ya Kevin ya. Gue ngerasa lari itu bosen kalau buat gue. Kayak sendirian lari terus ngeliat gitu kan. Iya sih. Biasanya kalau saya kan di Ragunan tuh Ya. lari gitu. Tapi lama-lama banyak orang bilang kayak justru sebenarnya kalau lari sendirian tuh waktu lo dengan diri lo sendiri. Me time. Iya, me time buat mikir segala Iya. macam. Iya. Nah itu mulai baru masuk tuh. Lu ngalamin gitu juga nggak? Sebagai orang yang nggak pernah lari, boring juga kali ya lari kayak gini. Pernah ngerasa gitu juga nggak? Malah sampai sekarang kadang gue gitu bang. Oh iya, kayak nggak tahu mau Sekarang ngapain kayak nggak atau tahu mau ngapain. Soalnya kan kadang kalau lu latihan, kalau lu udah bisa mungkin iya ya kan. Misalnya kalau gue di pace lambat enak ya kan, detak jantung masih aman, nafas nggak ngap, itu gue bisa mikir besok gue mau makan apa, habis ini gue mau makan apa. Oke. Tapi kalau detak jantung udah dek, 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 ya pusing bang. Gak bisa mikir. ya emang kalau iya sih emang sih. Jadi- Ngapa sih nggak bisa mikir betul. Iya. Makanya jadi kalau pas latihan tuh kebanyakan sih agak aduh kapan ya ini latihan selesai. Cuma Oke. kayak karena kalau gue itu tipenya gue harus ada motivasi kecil. Ah, Motivasi kecil-kecilan, deket jangka pendek. Nah, waktu itu tuh JRF. Oh, gue pengen banget nih dapat medali pertama gue lari 10K Virgin kan di JRF. Nah, jadinya kayak ya udah, akhirnya bisa aja lari. Tapi lama-lama akhirnya kalau yang easy-run jadi nggak bosen akhirnya. Pakai apa tuh caranya supaya nggak boring? Pakai gue dengerin musik, gue kadang sama orang lain kan gue larinya. Dan juga itu udah nggak bosennya sih pas heart rate udah aman ya. Tapi pas heart rate-nya masih udah naik turun sih udah agak nggak bisa mikir juga sih. Oke, tapi benar jadi meditasi buat lo sendiri tuh. Jadi Iya. kayak waktu untuk berpikir Iya. diri sendiri tuh benar berarti ya. Bener, apalagi kan gue lumayan stres ya. Oh, karena kuliah. Dan lain-lain kan. Jadi Oh tuh lumayan, rilis juga tuh. lumayan ngerilis sih. Kenapa ya? Kadang orang kalau lari lama gitu ya, itu ada kayak happy-nya. Itu ada penjelasan medisnya nggak sih? Pertama yang jelas endorfin, Bang. Sebenarnya semua olahraga itu kan merilis endorfin. Ya, merilis endorfin itu kan hormon happy. Oke. Dan selain merilis endorfin juga menurunkan kortisol. Kortisol hormon stres. Jadi sebenarnya semua olahraga seperti itu. Nah, tapi kayak tadi yang Kevin bilang, kalau olahraganya intensitasnya cenderung low moderate. Kalau udah high ngap-ngapan ya stres malah. Itu malah ngap-ngapan nggak bisa mikir. Tapi kalau memang low moderate itu memang betul endorfin. Ya, jadi itu baik lari, baik apapun itu bisa. Kalau lari memang banyak sih yang bisa tadi kan dari Kevin sendiri motivasi kecil tuh penting banget Bang. Oke. Jadi ya ini Bang Rati kan tahun depan nih maraton, kan full maraton. Tapi kan ada target nih mau JRF, Iya, nanti mau JRF apa dulu. lagi. Nah, jadi menurut aku jangan langsung mikirnya kayak mau FM. Enggak, nanti dikit-dikit dulu aja. JRF dulu 10K. Udah selesai, beres, nah kan happy. Nanti naik lagi nih HM. Nanti Setuju, naik. Nah, setuju. itu jadi kalau udah pelan-pelan gitu, satu target ambil kan dapat happy, Iya. dapat euforia juga. Nah, itu semakin semangat lagi. Nah, kan orang-orang bilang lari itu seru karena kita bisa keluar negeri ikut event segala macam. Oke. Tapi sebenarnya yang 42 kilo di umur 42 itu rencana saya mau muterin GBK.
GBK. Nah, semua orang bilang kayaknya pusing deh. GBK terus tuh 42 kilo. GBK itu kalau nggak salah 800 meter deh seputarannya. Satu but. Iya. Yang ininya luar kan, apa yang dalam, Bang? ring roadnya. Yang luar. luar. Ya. Oh, luar. Iya, 1 kilo luar lah ya. Iya. Ininya yang ring road yang luar stadionnya itu kan. Di dekat PS sih sebenarnya, luar banget. Oh, luar. itu Ya, tapi lebih enak event sebenarnya itu. Lebih enak event. Oh. Itu bosen toh, Bang? bosan sih, ya pasti. kebayang sih bosan. 800 meter itu. Iya. Dengerin bosen nih. Bosan. Oke, peran air mineral pegunungan Le Mineral. Wah. Ketika lagi lari itu seperti apa? Oke, jadi intinya pastinya kalau kita lagi lari ya nggak semua ya. Maksudnya semuanya ya waktu kita non olahraga maupun olahraga dan terutama lari. Ya. Kebutuhan air itu tetap harus terjaga. Oke. Cairan tubuh harus benar-benar terjaga karena ya udah pastinya udah pada tahu olahraga keluar keringat banyak, keluar kalori banyak. Kalau air kita kurang ya pastinya itu mempengaruhi ke performa kita, ya ke metabolisme sel-sel kita. Oke. Dan tentunya beberapa banyak research juga Bang bahwa mikronutrien ya itu sangat penting. Nah, mikronutrien itu kan sebenarnya termasuk mineral dan vitamin. Di sini kita bahas tentang mineral. Ya, mineral itu ada banyak banget, natrium, kalium, ya kalsium, itu banyak banget. Ya, nah dari sini kan juga ada banyak banget. Oh ini ada nih. Ada, ya ada di kemasannya tulisannya. kan juga ada. Ya, Oh, I see. ada kemasannya, tulisannya juga ada macam-macam nih Kalium, kalsium, magnesium, bikarbonat. ya ini semua. Dan ternyata manfaat dari per item ini itu ke seluruh tubuh banyak banget. Baik itu ke otot, ke tulang, ke sendi, ke jantung, ke semuanya. Ya, kalau ke otot, tulang, sendi, ya intinya untuk membantu memperbaiki elektrolit dalam tujuan ini semua membantu memperbaiki elektrolit. Oke. Nah, elektrolit dalam tubuh itu tujuannya kan ya untuk recovery otot, untuk performa otot, tulang, sendi juga, dan juga masalah jantung, ke saraf pun juga bisa. Oke. Jadi memang sekali lagi kebutuhan airnya itu sendiri penting. Kalau bisa ditambah dengan asupan mineral yang tercukupi, ya supaya pada proses recovery, kalau kita bicara persiapan, proses recovery saat mungkin persiapan itu juga lebih optimal, ya karena recovery yang baik tadi juga Coach Agung sampaikan supaya meminimalisir cedera, meningkatkan performa juga. Selama race dan ini juga penting banget. Selama race nanti kan, nah Bang Radit nyoba kan bakal banyak tuh water station. Ya, nah water station tuh kita juga tetap mengisi ya air mineral supaya kalau selama race, apalagi kalau kondisi kita udah keringetan, kondisi panas banget, di mana cairan tubuh keluar banget banyak. Nah itu elektrolit harus diisi lagi, cairan harus diisi lagi supaya tetap bisa terjaga konsisten, pace-nya, performanya nanti sampai finish strong. Ada patokan nggak 1 kilo minum atau gitu? Iya betul. Ada patokan. Jadi sebetulnya ada. Sebetulnya biasanya kalau tiap event itu kan sekitar 2 kiloan, 2 sampai 3 kilo. 2 sampai 3 2 sampai 3 kilo. Ada kira-kira. water station. Ada water station. Oke. Ya, jadi memang biasanya setiap ada beberapa rekomendasi Bang. Ada yang tiap 1 sampai 3 kilo. Ya, tapi kalau event-event di sini mungkin rata-rata 2 kiloan. 2 kiloan itu sudah ada. Nah, itu rekomendasi minum. Oke. Ya, dan rekomendasi minum sebetulnya seberapa banyak, nah itu sesuai kebutuhan. Oke. Nah ini yang penting juga sesuai kebutuhan dalam artian, misalnya kalau saya, misalnya sambil olahraga, kalau minum langsung segelas banyak, itu malah jadi kembung. Oh. Ya, tapi bisa kita cukupi dengan sebagian-sebagian, gitu bisa. I see. Ya, jadi sesuai kebutuhan masing-masing. Misalnya kalau Bang Radit bisa malah berlu yang banyak, ya nggak masalah. Oke. Nah, Oke. gitu. Oke, ini karena saya nggak ngerti apa-apa, Ya. jadi ini pertanyaan bodoh aja ya. Katakanlah saya tahun depan full marathon. Oke. Which is mungkin kalau pemula berapa? 4 jam, 5 jam kali ya? Kalau pemula biasanya 5 jam, 5 6 jam. 5 jam, 6 jam. Ya. Kalau kebelet buang air kecil. Nah itu gimana? Kalau kebelet buang air kecil ya cari toilet. Oh berarti boleh berhenti? Boleh. Ada. Boleh. Oh. Ada kok, Bang. Ngantri Ada tapi kan disiapin. biasanya. Ngantri Iya, biasanya ya. biasanya. Berarti kan ngantri. ngurangin waktu. Ngurangin waktu. Betul. Berarti solusinya kalau bisa jangan kebelet. Kalau bisa Kalau jangan bisa. kalau mau waktunya bagus. Tapi gini, Mas. Kalau saya secara pribadi sama istri saya kebetulan atlet juga. Oke. Nah, dia punya pengalaman dan dia juga ngalamin sendiri kalau kita minum air mineral yang benar, yang berkualitas. Nah, itu biasanya penyerapannya itu lebih cepat ke tubuh. Artinya? Artinya untuk Mengeluarkan. mengeluarkannya lagi itu jadi minimal gitu. Oh. Nah, saya rekomendasiin ya memang minum yang Yang bisa diserap tubuh bisa tadi. diserap Oke. tubuh dengan
baik. Gitu. Oke, itu ngaruh ya? Ngaruh. Ternyata ya. Berarti yang bisa lari maraton dengan waktu yang baik adalah yang tidak pernah break dong seharusnya kan? Logikanya Harusnya gitu ya. dong. Ya, betul. Hmm. Logikanya Oh, sih. harusnya. Tapi kalau atlet biasanya karena ngejar waktu, ya kalau kebelet ya sambil lari. Ini serius? Serius? Oh ya? Iya. Oh. Karena dia ngejar podium kan. Ya berarti ada pakai sesuatu lah supaya terserap gitu kan? Enggak. Masa sih? Mau pakai apa? Masa? Kevin Iya. juga baru tahu ini. Gue baru tahu ini. Benar ada. Oke, Jadi lanjut. campur sama keringet lah. Iya, oke. Mari kita lanjut lagi. Cuma kalau Mas Radit ya jangan. Iya. Lihat aja. Terima kasih atas sarannya. Baru saya mau lakukan. Oke. Tapi itu kan karena ada hal-hal lain Hal lain. yang dikejar ya. Iya. Kalau nggak salah Kevin Ada juga podium. pernah Iya. ya kemarin. Lah aku bang pas Di Jakim. Oh, terakhir ya Jakim iya, ya? half maraton. Hah? Perutku mules. Nah lo. Itu dari kilometer kalau nggak salah ya, 13. Heeh. Terus baru ketemu toilet tuh 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo lagi. Jadi itu tahan aja Wah lah itu ya. iya, ketahan aja. Oke. Dan itu kan nggak bisa lari kan. Terus kayak gue bingung mau ngejar waktu gimana, ada targetnya juga gimana. Itu udah di otak udah berproses banyak sambil heart rate-nya udah jedak-jeduk kan. Pasti sih. Deg-degannya nyampur tuh. Deg-degan Deg-degan nyampur. WC sama deg-degan lari. WC, deg-degan lari. Aduh, pusing. Akhirnya banget. ketemu ketemu toilet. Iya. Tapi ya udahlah, berarti ada waktu yang berkurang. Ada waktu jadinya yang kan. berkurang, ya. Oke, nah minta tips nih dari Kevin sebagai yang udah duluan nih. Apa learningnya? Kalau lu kan sebagai anak COC kan pasti ada learningnya, ada analisanya Waduh. gitu. Learningnya apa selama melakukan perjalanan ini bersama para expert? Waduh. Yang bisa lo share ke gue. Banyak. Apa aja? Banyak. Kalau in terms of lari ya, lu harus konsisten sih. Kayak kita harus konsisten, Bang. Jadi kayak nggak bisa, bahkan gue ngerasain gue sempat yang latihan buat, kan gue sempat JRF, terus gue half marathon kan di Jakim. Oke. Pas latihan buat half marathon yang Jakim, gue itu agak sibuk kan. Jadi gue tuh sempat break kayak beberapa minggu. Gue break 1 minggu aja itu buat balikin formnya itu agak rempong, agak susah. Jadi Artinya apa? Heart rate-nya lebih cepat naik, Heart rate lebih lebih cepat pelan. kerasa gitu, jadi kayak gue kok dulu achieve minggu lalu gue achieve segini aja bisa pace 7 misalnya. Lah sekarang kok nambah ya pace-nya ya, kok pace 7 udah ngap-ngap ya. Itu kerasa banget lah perbedaannya. Jadi harus benar-benar konsisten. Kalau misalkan latihan dikasih programnya benar harus ikutin. Oke. Dan, Jadi dan terutama rest day sih bang, kalau gue sih bang. Recovery itu gue sempat yang pas JRF karena ngerasa aduh gue mau capai target nih, gue sempat minggu-minggu pertama itu gue sempat recovery-nya gue tetap lari. gimana? Gue pas recovery kan disuruh recovery nggak ngapa-ngapain, gue tuh tetap Lari lari aja. dia, lari. Which is bandel atau enggak? Bandel. Which is bandel. Which is Nggak bandel. boleh itu. Nggak boleh? Itu nggak boleh. Apa yang terjadi? Yang terjadi setelahnya kerasa banget, agak kram, agak kayak aduh kok ini kok. Dan juga dulu gue punya agak riwayat sama kayak abang, pelantar juga. Oh iya, tadi katanya Tapi- nggak ada cedera. Tidak ada cedera yang dihasilkan dari lari. Oh, tapi sebelumnya ada Tapi sebelumnya story. ada pelantarnya, tapi gue nggak yang parah banget. Oke. Maksudnya gue habis itu kayak 2 mingguan nggak sakit, gue stretching bisa, ya udah aman. Jadi akhirnya agak sakit lagi, agak balik lagi tuh, kayak gitu. Karena nggak ada recovery. Karena nggak ada recovery, agak balik, pelantarnya agak sakit. Kok pas mijek sakit banget ini, Iya belum lagi. 1 kilo. Pelantar kayak gitu lagi. Iya kan, belum pasti. 1 kilo udah sakit. Apa gue berhenti aja ya? Akhirnya gue nanya, katanya ya udah berhenti aja recovery, coba di rest dulu kan, baru mulai lagi kayak gitu. Oke. Jadi emang penting ya. Saya baru ingat saya belum minum dari tadi. Dari tadi. Silakan kalian. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, wah seru banget nih. Saya banyak belajar juga nih karena mudah-mudahan Virgin 10K ini bisa aman-aman aja, terutama Amin, soal bisa. cedera tadi. Betul. Nah, ngomongin cedera lagi nih. Ya. ini masalah umur nih Kevin. Jadi kita lebih ke cedera nih kalau gue ya. Selain pelantar, kan ada yang shin splint, Betul. ada yang lutut. Betul. Nah, itu gimana tuh supaya tidak terjadi seperti yang lain-lainnya? Katakanlah jangan pelantar gue aman, tapi malah jadi kena yang lain. ya. Iya. Jadi intinya yang pertama tadi Bang, pada saat kita latihan tadi ada yang namanya progressive overload itu betul-betul diikutin. Jadi tadi kan peningkatan kan seperti disampaikan Coach Agung bisa per minggu 8 sampai 10%. 10%. Oke. Ya. Nah, itu sebisa mungkin stay di situ. Jadi dalam artian jangan sampai
jangan terlalu dipaksa berlebih. Apalagi Bang Radit ternyata dari riwayat plantar. Ya, karena takutnya beberapa research juga kalau ternyata berlebih ditingkatin bahkan sampai 20%, risiko cedera meningkat, Bang. Oke. Ya, dan tadi setelah 3 sampai 4 minggu ada deload. Nah, itu juga penting banget. Jadi ada penurunan intensitas dulu itu penting. Jadi pertama tuh progressive overload-nya tetap harus bertahap dan terukur. Oke, jadi lagi-lagi soal porsi ya. Soal porsi betul yang pertama. Terus yang kedua memang recovery-nya benar-benar harus ada. Nah, kayak tadi kayak Kevin pas ada pengalaman gitu. Recovery-nya kurang hajar langsung terus. kerasa. Langsung Ya. kerasa. Nah, itu aja masih di umur 21, Bang. Betul. Takutnya saya aja 30-an udah mulai kerasa kadang. Ya, jadi recovery makin tambah usia ini penting banget. Betul. Nah, penting Pol. Terus recovery itu apa aja? Memang nomor 1 paling penting tidur. Nah, ini tidur ini tantangan aduh, nih. itu dia Ya kan, tuh. tantangan kan Bang. Tidur cukup minimal 7 jam minimal. Minimal 7 jam. Minimal seharusnya. Oke. Ya, Dan jam tantangan. tidurnya, Dok? Dan jam tidur, bener. Jam tidur sebenarnya bervariasi ya tiap individu, tiap umur jenis kelamin, tapi kalau bisa maksimal jam 11 malam. Udah tidur. Masih main kartu gue juga. Waduh. Jam 11 Nah, itu lagi. tidur. Terus selain itu recovery juga termasuk rest aktif kayak stretching. Nah, apalagi Bang Radit kan ada pelantar. Ada. Dari riwayat pelantar ya. Nah, aku ingetin dikit untuk pelantar itu bener-bener harus di-maintain rutin latihan flexibility area telapak kaki hingga betis-betis. Yang nge-curl gitu nggak? Nah, betul. Yang gini. Satu ada namanya curl ya. Jadi misalnya nih bayangin aja di telapak kaki ya, yang kanan curl. Curl itu kayak bayangin kayak jepit handuk atau keset pakai kaki. Oke. Nah, itu sebenarnya ngelatih apa sih? Ngelatih namanya intrinsic foot, Bang. Intrinsic foot itu jadi otot kaki kita itu kan ada otot-otot kecil. Ya. Nah, ini sering mungkin belum banyak yang aware bahwa ini itu termasuk paling penting untuk menjaga stabilitas atau load kita saat lari. Nah, ya, itu jadi itu menjaga stabilitas pelantar. Terus yang kedua, stretching pelantarnya sendiri. Kalau stretching pelantar macam-macam. Pernah diajarin pakai bola, roll Iya, di telapak. bola. Ya. Nah, bola roll di telapak kaki. Itu untuk stretching pelantar. Terus misalnya posisi kaki lurus, ya, stretching. Nah, ini lututnya lurus ya. Nah, stretching dari jari-jari sampai ke atas. Oke. Ini stretching ke sini semua. Oke. Itu harus rutin dilakuin. Ini sebelum lari atau rutin pagi ya? Pagi bangun tidur, sesudah lari, sebelum tidur. Oke. Ya, itu harus rutin. Terus ada namanya tu yoga. Pernah dengar, Bang? Nggak tahu itu. Tu yoga. Nah, jadi ini jari-jari kakinya yang kita latih. Paling simple. Nah, coba kayak duduk gini nyantai ya. Jempolnya kaki doang yang diangkat. Nah, jempol kaki. Kadang agak kaku ya. Kadang agak. Beberapa pasien tak suruh gini kram. Beberapa kram. Soalnya otot ini jarang kelatih. Nah, padahal ini tuh jempol kaki. Itu sebenarnya banyak yang belum tahu. Ini memegang peran penting untuk gait saat kita jalan terutama lari. Oke. Ya, jadi itu penting banget. Nah, itu contoh-contohnya itu untuk kita menjaga flexibility, terus kalau untuk mencegah cedera lain pun juga sama stretching dan lain-lain ya, full body. Terus tadi kan progressive overload, flexibility mobility, recovery-nya, kemudian yang ketiga nah strength. Tadi sudah dibahas sama Coach Agung. Nah, itu saya Strength baru ini, nah tadi kan Coach Agung sudah bahas. Jadi di sini saya mau ngingetin, strength itu pada pelari, terutama area core ke bawah sebenarnya semua harus dilatih. Jadi nggak cuma otot, quadricep betis, nah enggak. Padahal, ini sambil tak jelasin. Kita pembagian strength-nya tuh kita bagi-bagi dulu. Kalau di area ankle foot, ya ankle dan foot itu kan area untuk biomekanik utama lari. Karena kan kita lari kan doing ya pasti kan ankle foot yang utama. Jadi pertama yang harus dilatih otot intrinsic foot tadi. Ya. Yang kedua, tendon paling gede tendon Achilles. Oke. Nah, tendon Achilles itu kan yang kita pegang di belakang tumit tuh, Bang, yang keras tuh ya. Nah, karena tendon itu berfungsi sebagai dia kayak loading force kita, dia kayak loading force, kayak dia nyerap gaya, terus dia untuk membantu kita propulsi. Oke. Nah, itu tendon. Oke. Terus habis di atas tendon apa? Betisnya. Calf-nya. Baru calf-nya. Calf-nya ada 2, gastroc dan soleus. Ya, otot betis yang dalam. Nah, ini tujuannya sama-sama untuk propulsi. Ya. Nah, ini untuk area ankle foot tuh 3 itu yang utama. Ya. Terus kita lanjut ke lutut sama paha. Nah, lutut sama paha itu sebenarnya fungsinya sebagai shock absorbent. Oke. Jadi waktu kita lari, kita lagi landing, jadi yang malah pokoknya menjaga supaya kita itu area lutut atasnya stabil tuh otot-otot ini. Pertama yaitu quadricep. Quads yang di depan. Quads yang di depan. Dan kedua hamstring yang utama. Ya, nah quads itu sebenarnya fungsinya di lari itu apa? Dia tuh malah menahan
beban kita ke depan. Jadi bukan dari kadang mungkin banyak salah persepsi kalau kuatnya kuat, larinya kencang, kuatnya kuat, larinya. Padahal sebenarnya kuat itu ada efek ke situ, tapi sebenarnya dia itu lebih sebagai kita sebenarnya deselerasi. Deselerasi dia untuk menahan saat kita lari supaya nanti larinya lebih smooth. Oke, artinya kalau kuat kemungkinan lutut cedera kecil dong. Betul. Terus habis itu hamstring. Nah, hamstring ini juga sama. Hamstring itu kan fungsinya untuk nekuk kaki ke belakang, nekuk lutut ini. Nah, fungsinya sama. Jadi pada saat fase swing, kalau kita lari lagi swing, ya, hamstring ini yang berusaha mengontrol supaya gerakannya mulusnya. Oke. Nah, ya, kita naik lagi. Nah, ini baru ke stabilizer, core dan glutes. Nah, ini yang utama yang harus dilatih dan nggak boleh kelupaan ya coach ya. Itu nggak boleh kelupaan karena yang bikin kita stabil lari itu latihan core. Plank Tuh core ini nih. gua glutes mah masih mau gua. Yang pakai itu kan, yang gini tendang ke belakang. Bisa gitu kan. Ditambah satu lagi Bang, side plank. Aduh. Plank lagi. Itu wah geter. Tapi side plank itu memang benar-benar otot samping dan glutes medius ya Bang. Ya itu coach ya. Nah, itu benar-benar di area sini tuh melatih. Nah, itu untuk menjaga stabilitas. Ya. Okay. Terus kalau satu lagi ya area upper jangan lupa. Upper nih tangan nih kelihatannya kayak sepele tapi kan Iya. Harus juga ya? Harus. Harus. Banyak kan PR kita ya. Banyak. Gak mungkin kita larikan gini kan. Kan masih ada swingnya. Bener. Ya kan ya. Padahal swing ini terutama area-area rhomboid, area ke belakang itu untuk membantu swing. Dan shouldernya itu juga perlu relax ya. Coach, Perlu ya? relax. Nah, jadi jangan kalau ngecenceng kaku gini itu juga malah meningkatkan beban otot. Heart rate-nya juga bisa naik turun. Kalau saya nanti JRF larinya gini kayak Naruto. Waduh, seru sih Bang. Nah, itu dia yang utama. Tapi kan banyak otot lain tuh, tibialis, ada peroneus, tibialis itu kan yang di depan yang spleen, yang nyebabin sin spleen dan lain-lain. Itu semua tetap harus dilatih karena otot-otot lain yang tidak disebutin, baik itu tibialis, aduktor dan lain-lain, dia sebagai untuk support dari fungsi mekanisme tadi itu. Nah, hip juga penting nggak sih? Iya, Iya kan? Karena kalau nggak kan bisa back kena juga nggak? Betul, hip tadi itu sebenarnya hip kan dari area glutes. Otot glutes itu kan temennya glutes itu masuk gede banget. Oh, I see. Jadi glutes itu kalau kita bicara otot hip banyak banget. Gluteus sendiri ada 3, hipnya rotator, hip pemutar tuh ada dalam ada buahnya. Oke. Wah, Gitu kira-kira. karena saya pernah, saya HNP kan, L5S1 kan. Betul. L5S1. Tapi so far aman kan Bang? So far aman. Oke, Setelah nah itu berenang. core paling penting. Lebih penting. Core lebih penting lagi. Si Kevin dari tadi penyakitan nih orang. Enggak Bang, gue lebih ke aduh. Ini belum mulai kuliah gue udah kuliah nih. 2 SKS ini. Tapi Kevin sebagai orang yang berprestasi kan pasti perlu banyak pertimbangan lah ya, apalagi kalau misalnya mau kerja bareng jangka panjang nih. Contohnya kayak sama Lee Mineral ini. Apa sih yang ngebuat cocok gitu dengan Lee Mineral? Yang pertama pasti produknya dulu kan. Oke. Produknya dulu karena gue backgroundnya juga kimia. Gue dulu sempat belajar kimia lah, olimpiade kimia dan lain-lain gitu kan. Gue tuh lumayan agak cek lah. Ini kandungannya apa, ini airnya itu beneran nggak nih air mineral kan. Takutnya air manisnya gula ya kan. Oke. Ya kan. Kan kayak gitu kan. Karena mineral ini bener-bener sebenarnya penting kan. Yang kayak tadi dokter Medok juga udah sampein. Karena kita kan keringet tuh keluarnya apa? Mineral kan sebenarnya kan. Karena kan makanya keringet tuh ada rasanya kan. Karena itu kan ada mineral-mineral kan. Ini kan kalau di sini manisnya itu kan di sini ada, kalau abang lihat ada bikarbonat. Oke, bikarbonat. Nah, bikarbonat tuh kan yang membuat manis kan sebenarnya kan. Oh. Nah, makanya keringet-keringet tuh dia juga ada rasa-rasanya karena dia penuh mineral. Nah, makanya kalau kita olahraga kan kita harus ngisi mineralnya lagi, bukan cuma cairannya kayak tadi dokter Bedok bilang. Jadi itu yang pertama aku cek, beneran nggak nih ada mineralnya, ada riset dan lain-lain. Terus kedua, aku cek kebersihannya juga bang. Karena kan kalau misalkan udah ada airnya bagus, mineralnya udah bagus, tapi kalau kotor ya sama aja kita minum kotoran, ngapain kan? Paham. Nah, ya udah aku cek. Yang dicek apa kalau yang kotornya? Segelnya. Bener nggak ini segelnya? Segelnya seberapa? Ini ada campur tangan manusia nggak? Kalau ada campur tangan manusia, mau nggak mau pasti ada bakterinya kan? Karena kan tangan tuh, correct me if I'm wrong ya, tangan tuh adalah salah satu bagian yang paling kotor. Betul. Iya kan? Betul. Bener nggak sih? Betul. Ada salah satu bagian yang paling kotor, makanya itu aku cek juga. Oh ternyata ini nggak ada tangan manusia, ini ternyata segelnya bagus dan lain-lain. Oh ya udah gas nih. Yang terakhir ya aku cek juga kemasannya, ini kandungannya apa, ini bahaya atau enggak, ya kan? Ini udah sesuai standarnya atau belum, ya kan? Oh, ini BPA free ini penting berarti ya? BPA free itu penting, terus standar kayak SNI dan lain-lainnya juga penting. Jadinya akhirnya udah clear semua.
Ya udah, produknya udah clear, terakhir baru aku lihat juga, oh sama programnya ini gimana nih? Apakah programnya tidak malah membuat aku sakit, tidak malah membuat aku cedera? Apakah programnya akan bisa membuat aku berhasil? Kan kayak gitu, meskipun backgroundku kimia, tapi aku punya lah sedikit background knowledge, dikit-dikit di bidang olahraga gitu kan. Karena futsal juga kan? Karena futsal juga, benar. Terus akhirnya ya pas ngeliat, oh coachnya beneran atlet dulu kan, berarti kan harusnya udah paham banget kan. Terus juga ada dokter juga, ada fisio dan lain-lain. Ya udah akhirnya ya gas aja lah, ya kan. Sekalian olahraga ya ngapain tidak. Nah, Oke. Terima kasih udah hadir ke sini. Sama-sama. Terima kasih, Bang. Pertama saya akan ke Brawijaya. Siap, Saya ketemu siap. Anda. Kita cek ya, Bang. USG lah kaki saya. Oke. USG kasih Siap. saya buat dilihat pelantarnya aman Ya. banget. Tapi seharusnya udah aman sih. Harusnya Sekarang. aman-aman. Lalu nanti kita sharing kan sekarang bisa tuh ya online ya. Bisa. Nanti bisa. coach bisa cek saya di mana aja. Larinya maksudnya. Masa coach nggak? Iya, tadi agak mikir Bang dari Bang. Bahaya kalau tahu di mana aja. Coach bisa cek lari saya kan bisa di-share gitu Bisa kan di-share. nanti. Lari pertama saya akan di Sydney. Asik. Wah, Wih. Saya hari Mantap. Sabtu kan show di sana. Nanti saya akan lari di sana. Wes, Saya akan oke. kasih lihat ke Coach Agung. Sip. Nanti saya akan selfie juga. Saya akan kirim semua. Oh, berarti itu sekalian tes awal itu. Tes awal tuh apa? Iya, kalau di Le Mineral itu kan ada tim nih, Le Mineral Running Squad. Heeh. Nah, biasanya kita lakuin kualifikasi untuk tes awal. Oke. Jadi yang keterima Gue tiba-tiba udah di tes. Masa gue udah mau mulai. Udah ada kualifikasi. harus dong. Jadi memenuhi syarat kan nih? Ayo, oke. Oke. Jadi nanti ada standar-standarnya, terus nanti kita tahu hasilnya. Dari hasil itu, nah itu yang bisa kita jadiin program. Oke. Karena kalau kita nggak tahu kondisi Mas Radit ya di sekarang, Ya. nah nanti untuk ngatur programnya kita juga bisa ngasal ya kan. Oke. Biar Makanya- personalize, Bang. Iya, Bener-bener personalize. bener-bener. Bener. Karena Le Mineral Running Squad ini memang personalized development programnya juga ya Iya. buat kita semua ya. Betul. Sangat-sangat personal banget ya. Dan ingat dirancang. ada evaluasi. Oke, nah itu penting sih. Bagus ya, saya senang tuh. Karena bisa kita perbaiki terus. Betul. Programnya memang dirancang buat yang mau virgin race juga kan. Betul. Jadi kan cocok kan. Betul, cocok. Apalagi tadi ada assessment awal lah kita Ya. bisa bilang kayak gitu ya. Berarti Ya. apa lari 12 menit, 14 menit? Biasanya lari 15 menit. 15 menit. Kita bulk test Oke. namanya. Nah, nanti di situ kita hitung VO2 max-nya. Oh, oke. Dari VO2 max keluar juga VCR namanya. Aha. Velocity, critical velocity. Nah, itu yang bisa nentuin nanti intensitas atau pace Mas Radit harus jalanin, kemudian berapa kilometer yang harus dijalanin. Nih coach, kalau misalnya ada yang nonton di rumah nih mau ikutan Le Mineral Running Squad, itu prosedurnya kayak apa sih sebenarnya? Jadi prosedurnya kita membuka open public dulu nih untuk daftar. Nanti kita seleksi berdasarkan laporan-laporan yang mereka kasih, kayak misal personal base-nya berapa di 5K gitu kan. Atau riwayat latihannya bagaimana, riwayat cedera. Nanti kita saring dan berikutnya diundanglah untuk mengikuti kualifikasi. Oke. Nah, misal dari yang daftar ribuan orang. Nah, kemudian di kualifikasi kita saring menjadi 300 orang. Nanti dari hasil kualifikasi disaring lagi menjadi 100 sampai dengan 150 orang Oh. yang terpilih. Oke. Nah, kalau untuk di batch yang sekarang Le Mineral Running Squad 3.0 itu di tahun ini udah selesai. Aha. Nah, kalau memang mau join lagi, insya Allah di tahun depan kita dibuka lagi untuk 4.0. Biasanya menjelang race ya dibukanya? Biasanya menjelang race, dan itu programnya kita kasih intensif 3 bulan. Oke. Untuk mereka yang mau merasakan virgin Running. 10K atau HM atau maraton. Oke. Dan lebih seru kalau bareng-bareng nggak sih Kevin ya? Iya. Kalau Benar, lari benar. itu kan ya. Jadi ada latihan barengnya juga Iya, setiap 1 minggu sekali. Gitu. Itu khusus latihan strength dan benerin teknik atau running form. Oke, terima kasih udah sharing hari ini. Makasih Sama. juga Kevin. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Pagi-pagi. Tidak apa-apa, Bang. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih.